tentang adanya seorang laki-laki yang tidak diterima sholatnya karena pakaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dalam limpahan karunia rezeki hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adanya seorang laki-laki yang tidak diterima sholatnya karena pakaiannya. Kita ketahui bahwa dalam Islam masalah pakaian itu tidak berhubungan dengan mewahnya, tidak karena mahalnya, tidak karena cantiknya, tapi Nabi SAW menekankan bahwa fungsi pakaian itu adalah menutup aurat. Menutup aurat. Terlebih bagaimana ketika dalam sholat, hal ini tentu menjadi perhatian kita. Karena jangan sampai sholat kita tertolak, jangan sampai sholat kita tidak diterima hanya karena pakaian. Disebutkan dalam hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal menceritakan bahwa dari riwayatnya Atha bin Yashar dari beberapa sahabat Nabi SAW, Nabi SAW berkata, ketika itu ada seorang yang sholat dalam keadaan musbil, yaitu kainnya itu melebihi daripada mata kaki. Ini yang kita sebutkan isbal. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, pergilah dan berwuduklah. Lalu orang itu pun pergi dan berwuduk. Lalu datang lagi. Lalu Rasulullah SAW bersabda kembali kepada orang itu, pergilah dan berwuduklah. Lalu dia pun pergi dan berwuduk kembali. Kemudian datang. Lalu para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda memerintahkan orang tersebut untuk berwudu, kemudian anda diam? Beliau menjawab, dia sholat dalam keadaan musbil sarungnya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima sholat seorang hamba yang musbil. Ini ada disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 16033. Ada beberapa poin yang bisa menjadi catatan bagi kita di sini. Yang pertama, ini hadis cukup tegas menyebutkan bahwa orang yang sholat ketika kainnya menjulur ke bawah melewati mata kaki itu tidak diterima sholatnya. Dan tidak hanya itu, dan tidak hanya orang tersebut mengulang sholatnya, tapi Nabi perintahkan orang tersebut mengulang wuduknya. Bahkan ketika datang belum lagi sholat, sudah Nabi perintahkan untuk mengulang wuduknya lagi. Berarti dua, tidak hanya membatalkan sholatnya, tapi juga membatalkan wuduknya. Ini ketegasan hadis ini. Lalu kita lihat dari sisi isnadnya, sanadnya. Sanadnya ini ada dinilai Suhaib al-Arnad, hadisnya ini dhaif. Ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far yang dinilai sebagai perawi yang majhul oleh Ibnu Qatal. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far, karena di dalam Sunan At-Tirmizi nomor hadis 1828 yang juga diriwayatkan oleh beliau dinilai sahih oleh Al-Albani, oleh Abu Tahir. Demikian juga Ad-Darani menilai isnad yang dari ini jaid. Ini ada di Sunan Ad-Darimi. Lalu Suhaib al-Arnad sendiri dalam Musnad Ahmad, dalam hadis-hadis lainnya, beliau kadang memang mendhaifkan, namun juga kadang menshasankan, dan kadang juga mensyahihkan hadis-hadis dari beliau. Jadi ada perbedaan pendapat di sini, termasuk pada Suhaib al-Arnad itu sendiri. Ini dari sisi sanad daripada hadis ini. Dari segi matanya, ini kembali kita. Tadi sudah kita sebutkan bahwa tegasnya di sini bahwa musbilnya ini kainnya melewati mata kaki tidak hanya membatalkan sholatnya, tapi juga membatalkan wudhunya.
kain yang melewati mata kaki, bisa kita lihat dalam hadis-hadis lain, ini tidak terbatas pada hanya sarung, tidak hanya terbatas pada celana, bisa juga pada kain-kain lainnya, bisa juga sorban, bahkan bisa juga kadang kalau kita di Indonesia ada kain apa ya, itu juga jika melewati mata kaki maka itu dianggap sebagai musbil. Dan orang yang sholat dalam keadaan musbil, maka Allah tidak menerima sholat hamba tersebut. Kenapa sampai disebutkan tidak menerima? Karena kalau kita melihat bahwa dalam hadis lain disebutkan bahwa dalam sholat ini tentu tidak jauh kita dari perkara dosa besar. Sementara isbal, orang yang menjulurkan kain lewat mata kaki, ini termasuk dosa besar. Ini disebutkan dari Ubadah bin Qurt, di mana ia berkata, sesungguhnya kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih kecil dari sehelai rambut dalam pandangan kalian. Di mana dahulu kami pada masa Rasulullah SAW menganggapnya ini adalah dosa-dosa besar. Lalu seorang Ibnu Sirin menyebutkan bahwa ia menjawab, benar, dan menurutku salah satunya adalah kain sarung yang isbal. Ini disebutkan di Sunan Ad-Darimi nomor hadis 2649. Jadi perkara isbal ini pada zaman Nabi SAW ini termasuk dosa besar. Namun pada saat ini, saat pada seorang tabi'in ini sebutkan itu sudah jadi kecil, kita anggap sepele. Padahal dulu itu termasuk dosa besar. Apalagi mungkin sekarang bisa jadi hal itu masih sama. Lalu yang kedua, sombong dalam keadaan biasa saja, itu kita dilarang untuk bersikap sombong. Karena tidak halal surga bagi orang yang memiliki sifat sombong, meskipun dalam hati dan hanya sebesar biji zarah. Apalagi jika itu di dalam sholat. Karena disebutkan dari Abu Zadir dalam Musnad Ahmad, ini ada di nomor hadis 19.718, di sebelumnya juga disebutkan di nomor hadis 19.707-nya. Jadi 19.718 ini 19.717-nya. Bahwa beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW berwasiat kepada beliau bahwa janganlah engkau berbuat isbal, karena isbal merupakan bagian dari kesombongan dan Allah membenci kesombongan. Jadi isbal itu sombong, bagian dari kesombongan. Makanya ketika Nabi menyebutkan orang ini untuk berwuduk kembali, membatalkan sholatnya, bahkan membatalkan wuduknya, ini tentu pas, sejalan dengan hadis ini. Namun tentu kita mungkin ada yang menawar hadis ini, karena memang di kita ada yang membolehkan, ada yang memubahkan untuk isbal ini jika tidak diikuti dengan sombong, di mana hal ini berkaitan dengan hadis yang disebutkan yang berkaitan dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa jika kita kaitkan dengan hadis beliau bahwa orang boleh isbal kalau tidak sombong. Jadi yang tidak boleh itu jika sombong. Karena disebutkan, mungkin kita bacakan aja hadis yang berkaitan dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini ada di Sahih Al-Bukhari. Disebutkan Nabi SAW, siapa yang menjulurkan pakaiannya hingga ke bawah mata kaki dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Lalu sahabat Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya salah satu sarungku terkadang turun sendiri, kecuali jika aku menjaganya. Lalu Nabi SAW bersabda, engkau bukan termasuk orang yang melakukan itu karena sombong. Kalau kita lihat konteks hadis ini sudah dua yang berbeda. Yang pertama, hadis yang pertama tadi itu berkaitan dengan sholat. Yang kedua ini hadis tidak berkaitan dengan sholat. Tentu tidak pas jika hal ini menjadi hadis sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
dijadikan penawar untuk menawar hukum isbal dalam sholat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini sendiri, hadis yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan kainnya dengan sombong. Berarti dengan anggapan bahwa kalau tidak sombong nggak apa-apa. Oke, kalau kita kembali ke, ini berkaitan dengan hari kiamat. Kebetulan saya memiliki satu buku, yaitu Jejak Perjalanan Akhirat, bagaimana kita menggambarkan dari hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, bagaimana perjalanan manusia di hari kiamat. Bahwa mungkin bagi kita yang belum memilikinya bisa mendownloadnya langsung di website Hikmah 31, atau ketik aja di Google Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat, insya Allah bisa terbuka langsung. Ada 3 jilid. Di dalam buku ini sudah kita sebutkan bahwa pada hari kiamat itu ada 4 golongan manusia. 4 golongan manusia. Yang pertama, Allah tidak melihat orang tersebut. Yang kedua, Allah tidak melihat orang tersebut dan tidak mengajaknya berbicara. Yang kedua, Allah tidak melihat orang tersebut tapi mengajak mereka berbicara. Yang kedua, Allah melihat mereka, Allah mengajak mereka, tapi ketika Allah perlihatkan betisnya, orang ini tidak dapat bersujud. Beda dengan orang-orang mukmin. Orang mukmin yang keempat ini, orang yang dilihat Allah, mereka juga bisa melihat Allah, diajak berbicara oleh Allah, dan mereka bisa bersujud ketika diperlihatkan betisnya. Ini kejadian di padang mahsyar sebelum menyeberangi jembatan Syirat. Ketiga yang pertama ini sama-sama berjalan menuju neraka. Yang Allah tidak lihat dua tadi. Sedangkan yang ketiga, Allah lihat mereka. Allah ajak bicara mereka yang ketiga ini tadi. Tapi Allah ketika perlihatkan betisnya, mereka tidak dapat bersujud. Ini 3 ini. Jadi benar, boleh isbal tapi tidak sombong, maka ia masuk kelompok ini, kelompok yang ketiga. Apa benar kita mau masuk dalam kelompok yang ini? Oke, itu yang jejak perjalanan akhiratnya. Jadi tentu kita pun tidak ingin berakhir ke neraka. Dan ini nerakanya ini memang ringan dibandingkan neraka yang 2 ini, karena mereka dibakar di kakinya, di batas mata kaki ke bawah, ini yang dibakar. Dan nerakanya paling ringan dibandingkan yang 2 ini. Namun Nabi SAW mengingatkan, neraka yang paling ringan meskipun hanya terompanya yang dibakar, telapak kakinya, tapi bisa mendidihkan kepala, mendidihkan otaknya. Itu yang ini. Apa kita mau masuk dalam kelompok ini? Itu yang kedua, berkaitan dengan hadis sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baru yang kedua, sahabat Abu Bakar As-Siddiq disebutkan bahwa beliau itu sarungnya melorot. Sarungnya itu terkadang turun sendiri. Dalam arti kata, ini tidak sengaja. Dan ketika pun beliau tahu itu, ketika beliau lupa jaganya, maka melorot. Dan itu juga berusaha beliau naikkan. Kalaupun turun lagi, beliau naikkan lagi. Makanya beliau tidak termasuk sombong, karena itu bukanlah sesuatu yang disengaja beliau. Ini yang berkaitan ketika hadis ini mau ditawarkan untuk menurunkan hukum isbal tadi. Larangan isbal. Isbal yang membatalkan sholat seseorang, isbal yang membatalkan wudhu seseorang. Nih yang kedua berkaitan dengan hadis tersebut. Dan ini harus menjadi perhatian kita benar-benar. Karena tidak hanya sholat kita yang batal, bahkan wudhu kita juga batal. Dan termasuk tadi dah saya sebutkan, di luar sholat saja, hal itu mengantarkan kita pada masuk kelompok ketiga. Kelompok apa nih sebenarnya? Ini adalah musyrik, ini adalah kelompok orang kafir, dan ini adalah orang fasik dan munafik. Ini yang termasuk di kelompok ini. Ini yang makanya kita harus menjadi perhatian, mau baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Bahkan di dalam sholat ini harus menjadi perhatian kita jauh, karena hukumnya berlipat di sini. Lalu bagaimana sunnah yang sebaiknya? Sunnah yang sebaiknya
berpakaian bagi laki-laki itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Yang pertama itu 4 jari. Hitung 4 jari dari lutut kita, lutut belakang, bagian belakang itu 4 jari. Jadi di bawahnya itulah batas pakaian kita, batas kain kita. Mau pakai celana, mau pakai sarung, ataupun kain kita, ataupun sorban kita yang panjangnya, jangan lewat dari 4 jari itu. Itu sunnah yang pertama. Jika kita masih enggan di sunnah yang pertama ini, bisa kita turun ke sunnah yang kedua, 4 jari kemudian. Jadi kalau 4 jari yang kedua ini udah pas di pertengahan betis dia. Itu sunnah yang kedua. Jika kita masih enggan, sungkan untuk pada tahap yang kedua ini, pertengahan betis, bisa 4 jari lagi yang ke bawahnya. 4 jari yang ke bawahnya. Itu yang ketiga. Baru yang terakhir, itu adalah yang keempat, pas di mata kaki. Itu 4 jari lagi ke bawah. Pas dia di mata kaki, itu tidak ada dosa di situ. Tidak ada dosa. Jadi itu 4 sunnah yang dicontohkan Nabi SAW. Dan Nabi sebutkan tidak dosa orang yang kainnya itu sampai mata kaki. Jadi itulah batas terakhir kita. Boleh juga seperti sahabat Abu Bakar, itu juga tidak dosa jika kalaupun lewat itu bukan karena sengaja, dan kalaupun lewat beliau angkat lagi dan tidak sombong seperti beliau. Itu yang disebutkan. Baru ini mungkin ini aja yang menjadi perhatian kita, karena Nabi SAW menyebutkan hal ini sampai 3 kali. Tidak hanya membatalkan sholatnya, tapi juga membatalkan wudhunya. Ini tentu menjadi perhatian kita. Memang Allah lah yang menentukan sholat kita itu diterima atau enggak. Tapi ketika Nabi SAW sudah menggariskan, sudah mengingatkan hal ini, tentu ini menjadi perhatian besar bagi kita. Kalaupun ada perbedaan sedikit tadi, itu terhapus dengan argumen-argumen yang lainnya tadi. Jangan kita merasa aman dengan sesuatu yang udah jelas ada larangannya. Lebih baik kita mencari aman dengan melakukan sunnah yang 4 tadi. Bisa 4 jari di bawah lutut, silahkan. Nggak bisa, masuk ke pertengahan betis. Nggak bisa lagi, masuk lagi 4 jari di atas mata kaki. Dan kalaupun masih berat, mungkin ada terkait dinas dan lainnya, ya pas mata kaki masih boleh. Ketika sholat bisa dinaikkan dikit. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, karena yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya kekhilafan pribadi saya karena kedoifan saya selaku hamba. Makanya kepada Allah saya mohon ampun. Kepada saudara-saudara saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.